Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan satu topik, yaitu tentang present continuous tense, yaitu topik yang selanjutnya setelah present tense. Present simple tense, ya. Oke, pada kesempatan kali ini, teman-teman bisa mendownload materinya biasa, via learning, ya. Nanti tentu di materi yang saya sampaikan ada beberapa hal yang harus teman-teman kerjakan. Jadi gitu. Jadi untuk biar teman-teman ingat materinya yaitu adalah dengan tugas dan latihan. Gitu. Ya. Ini adalah materi yang kedua pada pertemuan kita. Karena nanti kita akan sering tatap muka tapi pembahasan tentang tugas dan juga mereview sedikit materi yang sudah saya sampaikan. Jadi harapannya teman-teman tetap semangat belajarnya, tolong materinya dibaca karena materi ini sudah teman dapatkan di sekolah-sekolah sebelumnya, entah itu SMP atau waktu di SMA atau SMK, begitu ya. Oke, saya akan share materi saya. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan menyampaikan present continuous tense, gitu. Apa itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Coba sebelum berlanjut, teman-teman silahkan komen di YouTube di bawah ini ya, di komen ini, dan atau teman-teman bisa menjapri di WA, di grup maksudnya gitu ya. Apa sih maksud dari present continuous tense? Nah, gitu. Coba apa yuk? Ayo. Oke, next ya. Nih, jadi penggunaannya adalah present continuous tense itu dipergunakan dalam beberapa hal yang dimana menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung atau yang sedang saat ini teman-teman kerjakan. Itu entah saat berbicara, entah sedang melakukan pekerjaan, menulis, atau membaca, dan menyatakan aktivitas yang sedang dalam proses pengerjaan. Contoh teman-teman sedang mengerjakan tugas, nah itu seperti itu, atau sedang makan, sedang chat temen, chatting, seperti itu. Jadi intinya kalau present continuous tense itu biasanya sedang dilakukan, itu sedang yang kita lakukan. Gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Aduh, nanti saya tanya, ayo penggunanya apa? Nanti teman-teman, takutnya begitu ya. Harus tanya ya, begitu. Nah, tolong diingat teman-teman. Jadi penggunaan waktu untuk present continuous tense itu biasanya ada now, right now, at present, nowadays. Nah, maksudnya di sini adalah sekarang. Kalau saya mengatakan sedang berlangsung itu berarti ya sekarang, saat ini juga. Begitu. Berbeda saat di simple present tense, nah itu ya. Di simple present tense kan biasanya everyday, terus yang dimana dia lebih kepada waktunya tidak sekarang gitu. Gitu. Kalau simple present tense. Kalau continuous tense itu pokoknya sedang berlangsung, ya, gitu. Jadi ditanyakan sampai sini keterangan waktunya? Tidak ada? Wah, pintar semua. Amin. Nih, teman-teman. Rumus dan contoh kalimat part 1. Ya. Tolong diingat sebelumnya kalau di verbalnya simple present tense itu adalah menggunakan verb aslinya ya, dan non verbalnya dari simple present tense itu ada to be-nya. Nah, bagaimana dengan continuous tense? Continuous tense itu harus ada to be-nya malah teman-teman, verbalnya.
gitu ya. Jadi kalau di present continuous tense itu biasanya, bukan biasanya, rumus bakunya ya, itu adalah kalau verbal itu adalah to be, subject, to be, dan verb ing, dan objek. Karena kenapa? Karena di sini to be itu wajib ya, karena melakukan suatu pekerjaan yang sedang berlangsung. Itu biasanya pakai to be. Gitu. Contoh, we are eating pecel lele. Nah, gitu. I am eating pecel. I'm writing a letter. Gitu ya. Jadi kalau diingat perbedaannya, kalau verbal di continuous tense itu ada verb ing-nya. Sebelum verb ing itu ada to be-nya. Ya, to be itu apa? Ayo, masih ingat? Nah, mungkin minggu depan kita bertemu lagi. Saya yang mau menanyakan beberapa hal tentang materi ini, ya. Begitu. Bagaimana dengan rumus kalimat yang negatif? Nah, itu adalah subject to be not plus verb ing plus object. Jadi contohnya we are not eating pecel lele. I'm not writing a letter. Begitu ya. Itu contohnya kalimatnya. Mudah sekali. Continuous tense. Jadi outputnya nanti teman-teman bisa menulis tenses yang saya kasihkan. Dari mulai simple present tense, continuous tense. Nanti tenses selanjutnya lebih mudah. Asal teman-teman memahami satu persatu. Oke, lanjut. Bagaimana rumus kalimat tanya? To be plus subject plus verb ing plus object. Are we eating pecel lele? Nah, begitu. Jadi to be-nya ada di depan. Terus ada subject plus verb ing-nya plus object. Gampang sekali. Nah, bagaimana pertanyaan tentang subjek? Jadi question word subject ya plus to be plus verb ing plus object. Jadi who is eating pecel lele? Who is writing a letter? Gitu. Who is going to UPY right now? Wah, gitu ya. Jadi itu contoh-contoh kalimat yang saya berikan kepada teman-teman. Teman-teman bisa praktek sendiri ya. Itu. Bagaimana dengan question word object? What are we eating? Gitu. Itu contoh kalimat yang mudah. Eating, makan. Jadi verb-verb yang mudah aja teman-teman buat kalimatnya nanti ya. Gitu. Yang sering kita lakukan. Begitu. Udah kan? Udah. Kalau mahasiswa ditanya, mudeng, Mister. Terus coba maju, tulis. Apa Mister? Kadang gitu, tanya-tanya. Harusnya teman-teman tidak seperti itu ya. Mumpung ini daring, jadi teman-teman tidak saya suruh maju ke kelas. Tapi nanti kalau di kelas, saya minta teman-teman untuk maju ke kelas menulis di papan tulis. Biasanya seperti itu. Oke, lanjutnya adalah nonverbal. Kalau nonverbal itu subject plus to be plus being plus complement. Complement ingat itu pelengkap. Ya, kedudukannya hampir sama kayak objek. Kalau complement itu lebih luas, ada noun, adjektif, ada pronoun. Ya, gitu. Kalau objek biasanya noun dan pronoun. Itu sih. Gitu. Kalau saya melihat membedakan objek dan komplement pada kalimat ini verbal atau non-verbal adalah dilihat rumusnya. Kalau di simple present tense, kalau tidak ada to be, berarti itu adalah objek. Tapi kalau ada to be-nya, itu adalah komplement. Sedangkan di continuous tense itu adalah rumusnya kalau tidak ada being, berarti itu objek kedudukannya. Kalau ada being, berarti itu komplement. Itu membedakan yang simple, sederhana. Dari saya seperti itu. Untuk membedakan objek dan komplement. Ya? Itu ada ditanyakan? Tidak.
Ini contoh, we are being careful. Ada being-nya ya. Terus subject to be not being plus complement. We are not being careful. Kita sedang berhati-hati. Kita sedang tidak berhati-hati. Gitu. To be plus subject, being plus complement. We are being careful. Question was subject to be plus being plus complement. Jadi adalah who is being careful? Gitu. Terus ada notnya ya. Selanjutnya question word subject tapi ada notnya. Who is not being careful? Siapa yang tidak sedang berhati-hati? Oh, Mr. F. Oh no. Itu teman. Mudah sekali. Verbal dan non verbal sudah kita lewati. Ada yang tanyakan dulu sampai saat ini? Tidak ada? Tidak ada. Ini kan materi yang sudah teman-teman pernah dapatkan. Tinggal ini merefresh saja, merevise. Ya, saya hanya reminder pengingat teman-teman untuk mengingat materi-materi yang sudah didapatkan waktu sekolah dulu. Gitu. Ini adalah catatannya teman-teman. Perhatikan aturan penggunaan to be. Kalau is itu he, she, it. Kalau am itu adalah I. Kalau are itu you, they, we. Gitu ya, bukan ayu dewi loh ya, beda ini present continuous tense ya. Question word object ya, sehingga dari question word object kata tanya yang menanyakan objek seperti whom, siapa, what, whose, seperti itu. Ditanyakan sampai saat ini ada yang tanya? Nah, kalau ada yang tanyakan bisa langsung tanya ya, gitu. Next, ini adalah vocabularies. Teman-teman bisa menggunakan vocab ini untuk nanti latihan untuk tugas-tugasnya ya. Nah, ini cuma ada 14 yang saya kasih. Ini adalah hal-hal yang menurut saya ini sering teman-teman gunakan di waktu sehari-hari. Jadi mudah. Gitu. Rintangan tidak ada? Tidak ada. Mudah saja. Oke, scaffolding. Contoh. Berikut ini contoh penggunaan dari present continuous tense dalam percakapan sehari-hari. Contoh, Rifki, are you eating a bakpia patok? No, I'm not eating a bakpia patok. Who is eating a bakpia patok? Nur is eating a bakpia patok. Nah, ayo siapa nih yang tahu bakpia patok selain orang Jogja? Ayo. Ini adalah contoh-contoh percakapan yang saya kasih ke teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa bereksplorasi sendiri untuk latihan dalam penulisan present continuous tense, dan juga teman-teman bisa menggunakan tenses simple present tense juga nanti dalam latihan di homework ya, begitu. Ini homeworknya adalah teman-teman jeng-jeng, seperti biasa membuat dialog. Jadi teman-teman seperti biasa membuat dialog dengan present continuous tense ya. Nanti teman-teman dalam buat dialog ini seperti biasa, seperti minggu yang lalu, teman-teman juga diwajibkan untuk membuat video di channel YouTube teman-teman ya. Tidak, untuk channel YouTube ini saya akan melihat tugas akhirnya nanti menjelang 2 minggu sebelum ujian akhir semester, saya akan mengecek satu persatu tugas teman-teman untuk buat dialog ini di channel YouTube teman-teman masing-masing ya. Kalau buat dialog, kalau saya ngasih ada 5 tenses atau 6 tenses, berarti di sana harus ada 6 video dialog dari tenses pertama yaitu simple present sampai akhir.
Begitu ya. Tolong koordinator masing-masing kelas atau PJ kelas untuk tugas video channel YouTube-nya tidak harus dikumpulkan pada minggu depan. Ya, begitu. Tapi 2 minggu sebelum ujian akhir semester itu harus ada video-videonya. Dan teman-teman nanti mencantumkan linknya di PJ masing-masing terkait tugas-tugas video ini, ya. Begitu. Nah, exercise ini latihan teman-teman. Simple present tense versus present continuous tense. Silahkan dikerjakan. Ya, ini adalah teman-teman bisa bereksplorasi, bisa mengisi titik-titik itu dengan cermat. Ya, tolong dengan cermat. Ya, kayak kemarin aja masih banyak yang salah. Itu simple present tense. Ya, kemarin saya di kelas gizi ya masih banyak yang salah. Bagaimana dengan ini? Nah, harapannya teman-teman bisa lebih baik. Begitu. Itu dari saya sedikit untuk materi present continuous tense. Dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Ya. Begitu dari saya, tetap jaga protokol kesehatan, selalu sehat. Ini saya membuat video ini di dalam ruangan sendirian. Jadi saya tidak menggunakan masker. Tapi nanti kalau ada orang biasanya saya pakai masker gitu. Itu ya teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa minggu depan. Jika ada yang tanya langsung saja tinggalkan komen di bawah YouTube di bawah. Jika tidak bisa lewat di grup. Begitu, sampai jumpa minggu depan teman-teman. Ingat tugasnya dikerjakan. Oke?